warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Nafsalia Putri dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan membuat menu untuk penyakit hipertiroid, yaitu selingan pagi, dan menu utama yaitu makan siang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video ini. Menu diet penyakit hipertiroid, menu selingan pagi, dan menu makan siang. Pertama, persiapan dan cara pembuatan ayam kecap. Bahan-bahan untuk pembuatan ayam kecap yaitu ada cabai merah dan cabai hijau yang telah dipotong-potong, ada kecap manis secukupnya, garam secukupnya, daging ayam tanpa kulit, ada bawang putih yang telah dipotong-potong, dan bawang merah dan bawang bombay. Pada tahap pertama, kita rebus dulu airnya sampai mendidih. Nah, baru masukkan ayamnya yang telah dipotong tadi. Ditunggu sampai matang. Nah, ini yang sudah matang, kita angkat ayamnya. Kita angkat dulu. Setelah itu kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Nah, setelah harum kita masukkan bawang bombay yang telah dipotong tadi. Kita masukkan juga cabai merah dan cabai hijaunya. Selanjutnya kita tumis juga dulu. Nah, ditumis sampai sedikit layu. Habis itu baru setelah itu diberikan air, lalu dimasak mendidih dan dikasih kecap. Setelah itu ditunggu dulu, diaduk-aduk dan dimasukkan ayam yang tadi yang sudah direbus. Tunggu ayam tersebut sampai meresap. Nah, setelah itu diamkan beberapa menit. Setelah mendidih seperti ini, tandanya ayamnya sudah jadi. Selanjutnya yaitu persiapan dan cara pembuatan sayur bayam. Pertama-tama kita mendidihkan dulu airnya. Nah, selanjutnya kita masukkan bayamnya. Setelah itu kita masukkan bumbunya, itu ada bawang merah yang sudah digeprek dan kunci yang sudah digeprek juga. Nah, kita tunggu dulu biar sayurnya matang. Nah, ini setelah matang baru deh kita angkat, ditaruh di mangkok. Selanjutnya yaitu persiapan dan cara pembuatan rolada tahu. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu tahu yang telah dihancurkan, daun bawang, bawang putih yang telah dipotong-potong halus, dan bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita masukkan dulu tahu yang telah dihancurkan tadi. Nah, masukkan daun bawang. Selanjutnya kita masukkan bawang putih cincang yang telah dipotong tadi. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu ini semua bahan-bahannya. Nah, diaduk sampai rata, sampai tercampur semua. Nah, kita kasih garam secukupnya, kita kasih gula juga secukupnya. Nah, kita kasih merica bubuk juga sebagai penyedap. Ini tanpa telur ya. Nah, kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata semuanya. Diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu baru kita bentuk. Nah, ini yang udah aku bentuk satu buah. Nah, selanjutnya aku bentuk lagi ini pakai sendok dibentuknya ya, jadi biar higienis.
kita bentuk-bentuk, kita padatkan dulu. Nah, jangan sampai hancur, karena ini gampang banget hancur tahunya, karena dia nggak pakai telur, cuma berbahan dasar tahu aja. Nah, kita padatkan, dibentuk jadi bulat-bulat ini. Setelah dibentuk semua tahunya, lalu kita goreng di teflon. Kita goreng semuanya tahunya. Jangan keseringan dibalik ya, nanti soalnya takut hancur. Nah, kalau kita mau baliknya juga harus pelan-pelan, karena tahunya ini mudah hancur banget. Menu selanjutnya yaitu menu selingan pagi, ada jus stroberi dan roti bakar. Persiapan dan cara pembuatan jus stroberi. Pertama-tama siapkan dulu buah stroberinya, gula secukupnya, dan air 200 ml. Masukkan dulu airnya ke dalam blender. Lalu kita masukkan buah-buah stroberinya ke dalam blender. Selanjutnya kita masukkan gulanya juga. Dan kita blender selama beberapa menit. Setelah di blender, lalu stroberinya kita masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya persiapan dan cara pembuatan roti bakar. Pertama-tama kita siapkan dulu rotinya dan margarin. Selanjutnya kita nyalakan kompor dan masukkan margarin ke dalam teflon. Selanjutnya, setelah kita ratakan semua margarin ke dalam teflon, baru kita masukin kedua buah rotinya tersebut ke dalam teflon. Nah, ini dua-duanya masukin ke dalam teflon. Diolesin margarin sedikit. Nah, kita diemin dulu rotinya dibakar di atas teflon. Dan jangan lupa dibalik juga rotinya biar nggak gosong. Nah, ini udah aku balik. Nah, biar nggak gosong. Ini rotinya udah buat panggang tadi. Ini dia menu yang sudah aku buat, roti bakar dan jus stroberi untuk menu selingan pagi, dan pisang ambon, lada tahu, sayur bayam, nasi putih, dan ayam kecap untuk memasak. Lihat video pembuatan menu diet penyakit hipertiroid. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu penyakit hipertiroid itu. Penyakit hipertiroid itu apa sih? Penyakit hipertiroid merupakan suatu ketidakseimbangan metabolik yang terjadi akibat
berlebihnya hormon tiroid yang diproduksi oleh tubuh, atau bisa juga disebut tirotoksitosis. Nah, penyakit hipertiroid ini 10 kali lebih banyak terjadi pada wanita. Kenapa demikian? Nah, penyakit ini terjadi lebih banyak pada wanita karena wanita memproduksi hormon estrogen yang lebih banyak dibanding pria. Nah, hormon estrogen tersebut dapat mengganggu hormon tiroid yang diproduksi menjadi tidak berfungsi secara optimal. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan wanita lebih rentan terkena penyakit hipertiroid. Dalam penyakit hipertiroid dapat menyebabkan penyakit autoimun Graves. Dalam gangguan ini, tubuh membuat antibodi yang disebut immunoglobulin perangsang tiroid atau TST, yang sebabkan kelenjar tiroid membuat terlalu banyak hormon tiroid. Nah, ini juga menimbulkan beberapa gejala seperti penurunan berat badan, peningkatan frekuensi buang air besar, kelelahan, sulit tidur, detak jantung berdegup cepat, dan perubahan suasana hati. Diet yang diberikan untuk penyakit hipertiroid itu yaitu energi tinggi, protein tinggi, atau ETPT. Diberikan prinsip diet ETPT karena terjadinya peningkatan metabolisme, keseimbangan nitrogen yang negatif, dan keseimbangan kalsium yang negatif. Tujuan dari pemberian diet tersebut adalah untuk mencapai status gizi normal, untuk mencegah terjadinya penurunan berat badan akibat terjadinya kondisi hipermetabolik, dan mengganti cairan yang hilang akibat diare. Syarat diet untuk penyakit hipertiroid. Nah, syarat diet yang diberikan yaitu energi tinggi. Energi yang diberikan sekitar 40 kilokalori per kilogram berat badan tubuh. Nah, diberikan tinggi karena terjadinya peningkatan BMR atau basal metabolic rate. Nah, energi yang diberikan yaitu 1920 kilokalori. Nah, untuk protein juga diberikan tinggi, yaitu 1-1,75 gram per kilogram berat badan. Protein yang diberikan tinggi karena untuk mencegah dan mengurangi kerusakan tubuh. Protein yang diberikan yaitu 72 gram. Untuk lemak diberikan sekitar 20-25% dari total kebutuhan energi. Nah, diberikan seperti itu karena untuk membantu pertahankan IMT dan berat badan. Nah, lemak yang diberikan yaitu 42,6 gram. Nah, untuk karbohidrat diberikan sisa total dari perhitungan persentase lemak dan protein. Nah, karbohidrat yang diberikan yaitu sekitar 312 gram. Berikut beberapa alasan dalam pemilihan menu di penyakit hipertiroid. Yang pertama, itu ada nasi dan ayam. Nasi dan ayam merupakan salah satu bahan makanan yang kaya akan selenium. Selenium itu merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses metabolisme hormon tiroid. Karena konsumsi makanan tinggi selenium itu dapat membantu menyeimbangkan produksi hormon tiroid. Selanjutnya ada tahu. Tahu merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung zat besi. Zat besi ini penting dalam proses metabolisme. Nah, termasuk untuk menjaga kesehatan kelenjar tiroid. Selanjutnya ada bayam. Nah, bayam merupakan salah satu bahan makanan yang kaya akan kalsium. Nah, kalsium dalam bayam ini mampu membantu tubuh dalam penyakit hipertiroid. Jika mengalami hipertiroid, vitamin dan nutrisi yang ada dalam tubuh akan terkuras. Nah, hal ini dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh. Nah, maka dari itu, bayam merupakan salah satu sayuran yang kaya akan kalsium yang dapat membangun tulang kita akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada pemilihan menu selingan pagi, yaitu ada jus strawberry. Nah, strawberry ini merupakan salah satu buah yang kaya akan vitamin dan mengandung antioksidan yang dapat mengurangi peradangan pada kelenjar tiroid. Nah, yang selanjutnya ada roti. Nah, roti ini merupakan salah satu bahan makanan yang rendah akan yodium. Nah, karena rendah akan yodium itu dapat mengurangi produksi hormon tiroid yang terlalu aktif. Video yang dapat saya sampaikan mengenai diet untuk penyakit hipertiroid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.